Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي وعلينا جميعا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم بارك لنا في هذه الأيام وبلغنا رمضان برحمتك يا أكرم الأكرمين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan buat kita semua daripada apa yang kita rasakan dan kita nikmati bersama di pagi yang sangat mulia dan barakah ini. Berbahagialah yang kemudian tadi malam juga atau tadi dini hari kita sujud, kita rukuk, mabit, tahajud bersama, qiyamul lail bersama, apalagi berbarengan juga dengan malam nisfu Sya'ban di mana Allah turun ke langit dunia ini untuk mengampuni semua dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala, hidup ke depan mudah-mudahan juga dalam keberkahannya. Jamaah sekalian, ditambah lagi kemudian setelah itu antum bisa salat subuh berjamaah seperti ini. Jelas kalau bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh apalagi berjamaah seperti ini tepat waktu, yakin kita semua dalam zimmahnya Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah. InsyaAllah sampai kita berjumpa dengan subuh besok, kita semua akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga saya perhatikan hampir semuanya juga salat sunnah yang kemudian kita namakan dengan sunnatul fajar. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar ini, salat sunnah sebelum subuh itu, kata Rasulullah, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana salat subuhnya jamaah sekalian? Paling jelas kita juga pagi ini semua yang hadir di sini
pasti mendapatkan cipratan doa barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha. Bukur ya, seperti ini jemaah sekalian, yang dia telah bangun di pagi hari, melangkahkan kakinya ke masjid, salat subuh berjamaah, merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah nabi yang berdoa, pasti hidup kita akan barokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Suasana seperti ini jemaah sekalian, monggo kita tata hati kita semua. Rasakan, nikmati, kembalikan semua nikmat-nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan Pak nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat ini, ditambah nanti Pak nikmat hidayah ini. Ditambah pula nikmat barokah ini. Ditambah oleh Allah nikmat pengampunan dosa ini. La azidannakum. Allah mengatakan kepada kita pakai lam taukid dan nun taukid. Benar-benar aku akan menambah nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di atas jalan seperti ini jemaah sekalian. Pagi ini saya diminta untuk mengangkat tema bagaimana kita semua menyambut Ramadan. Sudah tinggal 2 pekan lagi, tidak terasa. Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Inilah momentum tahunan buat kita yang sengaja Allah berikan dan sekaligus merupakan kekhususan kita umatnya Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat di luar kita. Dari berbagai macam keutamaan, kelebihan, fadilah, hanya khusus diberikan kepada kita umat Rasulullah. Allah memahami betul tentang kelemahan kita. Kita adalah umat akhir zaman, berada umat yang terakhir dalam kehidupan ini. Bahkan nabinya pun juga dinamakan Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Berarti setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Kita mendekati hari kiamat, hari akhir dari kehidupan ini. Umur terbatas, kesempatan juga terbatas. Maka Allah memuliakan kita, salah satunya mendatangkan dalam 1 tahun ini 1 bulan khusus, namanya bulan Ramadan, di mana nanti kalau kita mampu memaksimalkan semua potensi kebaikan kita yang kita miliki untuk kita persembahkan kepada Allah, itu melebihi berbagai macam kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Jamaah sekalian, sekaligus Ramadan ini cara Allah bagi kita semua untuk mengembalikan kita pada hakikat fitrah kita yang sebenarnya. Allah menginginkan kepada kita semua pada bulan ini untuk kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Umat al-Islam, umat al-fitrah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian, dan insyaallah kita semua akan bisa meraihnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari di mana Allah menghambur-hamburkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita semua. Allah juga melipat gandakan pahalanya yang tidak Allah berikan di hari-hari yang lain. Di bulan Ramadan
Allah juga turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia tiap malam, wadzalika fi kulli lailatin. Kemudian dia berucap kepada kita semua, hal min sa'ilin, adakah dari hambaku yang mau berdoa dan memohon, meminta? Hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang mau beristighfar, minta ampun? Hal min taibin, adakah dari hambaku yang mau bertobat? Ini Allah turun, Pak. Dan itu wadzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tiap malam Allah menawarkan dirinya kepada kita semua. Merugi dan merugi itu bahasa Nabi. Raghima anfu thumma raghiba anfu. Merugi dan merugi. Kalau ulama-ulama yang cukup ekstrim mengatakan celaka dan celaka manusia itu. Qalu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, rajulun idh dakhala alaihi Ramadan, itulah seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Umar, dan ini ayat Ramadan. Di bulan Ramadan ibadah asasinya puasa. Dan ini inti peribadatan yang harus menjadi prioritas bagi kita semua. Sebelum berbicara masalah sunnah-sunnah yang lain. Naam, puasa. Makanya ayatnya Allah tidak langsung berbicara syahrul Ramadan. Allah langsung berbicara masalah puasa itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini hanya orang yang nyambung, Pak. Yang memiliki iman. Tidak punya iman, tidak connect dengan panggilan ini. Para ulama sepakat supaya kita merasakan nikmatnya perintah Allah dan nyambung dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka persiapan pertama kali yaitu taqwiyatul iman, mengokohkan iman kita, menata iman kita. Tidak ada iman sampai tidak akan merespon Ramadan ini, puasa ini. Tidak ada iman akan jadi beban puasa ini. Tidak ada iman terasa berat amanah puasa ini bagi kita semua. Sekaligus kata para mufassirin ketika Allah memanggil kita dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, ini Allah memuliakan kita. Makanya orang yang merespon ini berarti kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian semua as-siyam, berpuasa. Supaya kita tidak punya beban terlalu berat, begitu cintanya Allah kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebenarnya ini perintah bukan hanya kepada kita saja. Perintah ini juga diberikan kepada umat di luar kita. Sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Orang-orang Yahudi juga berpuasa. Tentu dengan syariat keyahudiannya. Orang-orang Nasrani juga berpuasa.
Kalau antum perhatikan dalam kitab mereka, mereka juga melaksanakan puasa tentu sesuai dengan syariatnya. Bahkan orang-orang Majusi, antum lihat itu, sampean lihat bagaimana orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, mereka juga berpuasa sesuai dengan aturan main mereka. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuma buat kita ma'asyal muslimin, Allah mengatakan kepada kita la'allakum tattaqun, kita ingin diformat oleh Allah untuk menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kalau bahasa saya, kita semua ingin diformat oleh Allah untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang sempurna ibadahnya, sempurna cara berpikirnya, sempurna akhlaknya, sempurna kesehatan fisiknya. Orang kalau berpuasa di bulan Ramadan, 4 hal ini ada pada dia. Kalau kemudian kita memahami betul, Pak, apa puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karenanya ma'asyal muslimin, subhanallah, kita juga tidak mau main-main dengan puasa ini. Puasa ini harus mampu membawa kita, memformat kita, mengembalikan jati diri kita yang sebenarnya. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin digiring oleh Allah Subhanahu wa taala lewat madrasah puasa ini sampai kita kembali kepada fitrah kita. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana thumma lam yafsuq wa lam yarfuth kharajat min dhunubihi kayawma waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian lam yarfuth, dia tidak rafath. Rafthul kalam, rafthul amal. Rafath ini omongan, perbuatan yang menjurus kepada sesuatu yang berbau kotor, ada kaitannya dengan lawan jenis. Menahan syahwatnya, menjaga pembicaraannya tidak mengarah ke pembicaraan seperti itu, perbuatan-perbuatan yang mengarah seperti itu. Walam yafsuk, kemudian dia tidak fasik, keluar dari nilai-nilai agama, muamalahnya, sikap-sikapnya, perbuatannya dalam bingkai agama. Apa bahasa Nabi? Kharajat min dhunubihi kayama waladathu ummu. Dia keluar, Pak, dibersihkan oleh Allah dari semua dosa-dosanya ibarat bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Naam, begitu kita selesai mengikuti Ramadan, kita mempuasakan seluruh diri kita secara utuh. Terformat akhlak kita lewat puasa ini, terformat pikiran kita lewat puasa ini, terformat fisik kita lewat puasa ini, terformat pula perasaan kita dan pikiran kita lewat madrasah puasa ini. Keluar ya akhil karim, entek, Pak, bersih dosa kita ini. Nol. Kayama waladathu ummu, ibarat bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kita akan menjadi bayi-bayi baru, ma'asyal muslimin. Dan ini ma'asyal muslimin tiap tahun Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Nah, saudara, Allahu Akbar, maka para ulama sepakat puasa ini pada hakikatnya ada tarbiyah ruhiyah. Ada sebuah penggemblengan dari Allah untuk menata ruhiyah kita, qalb kita, hati kita, nurani kita. Tidak hanya satu malam, tapi bermalam-malam, berhari-hari selama 29 atau 30 hari dan 30 malam mengikuti iramanya Allah Subhanahu wa taala, tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak sebagaimana apa yang saya katakan tadi, jamaah sekalian, iman, Pak, kita jaga betul. Karena Allah telah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana iman saya hari ini?
Makanya ya akhi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini merupakan bagian Pak dari penguatan iman kita. Sebab iman ini tidak cukup hanya dipelajari, ngaji, tapi iman itu dipraktekkan, iman itu diamalkan. Kalau bahasa Nabi dan bahasa Al-Quran, setiap Allah berbicara masalah iman dan Rasulullah berbicara masalah iman, itu selalu dikaitkan dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Dan antum lihat ketika Nabi berbicara masalah iman selalu dikaitkan dengan masalah akhlak kita. La yu'minu ahadukum hatanya Pak berbicara masalah akhlak. Yukrim daifah, yukrim jarah, falyakul khairan dan lain sebagainya. Itu semua dikaitkan dengan masalah iman. Tata Pak. Maka begitu nyambut di bulan Sya'ban seperti ini, inilah hari-hari sebagaimana saya berbicara kemarin di khutbah Jumat, inilah momentum bagi kita untuk melatih diri kita, mengasah diri kita, memulai diri kita sebagai pemanasan bagi kita. Masuk Ramadan kita lebih siap lagi menghadapi hidangan Allah tahunan bagi kita semua jamaah sekalian. Ini yang pertama, kuat iman kita. Tarbiyah ruhiyah yang kedua jamaah sekalian, yu'awidus sabru wa yuqawwi alaih. Puasa ini jamaah sekalian melatih kita, membiasakan kita sabar. Yang jelas sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bermaksiat, sabar totalitas tunduk mengikuti perintah Allah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Orang puasa jamaah sekalian yu'allim dhabtun nafsi wa yusa'idu alaih, mampu mengendalikan dirinya. Nafsu ini ditundukkan, semuanya tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tabiat nafsu ini, tabiat syahwat kita ini selalu merongrong terus-menerus untuk bermaksiat kepada Ramadan. Tidak ada lagi ini, karena kita diikat dengan puasa. Makanya saya sering mengatakan tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengumpat, berbohong, memfitnah, mengadu domba, menggunjing orang. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian kedua matanya liar Pak, khianat kepada Allah, lihat sana lihat sini, baik langsung ataupun tidak langsung, lewat HP, lewat televisi atau langsung di lapangan. Dijaga kedua matanya tunduk, saya sedang puasa. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian telinganya Pak dibuat lepas mendengarkan apa saja. Tidak, saya sedang puasa Ramadan, telinga saya hanya ingin mendengarkan Al-Quran dan kajian-kajian seperti ini dan omongan-omongan yang baik di antara kita. Karena kita punya kaidah dalam hidup ini, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu, kata-kata yang baik itu sedekah bagi kita. Ramadan dibiasakan kita seperti itu. Ikhwatal iman, ini yang dikatakan oleh para ulama tanpa kita sadari. Selama 1 bulan terlatih Pak rohani kita, dibina rohani kita. Iman kokoh, sabar ada, nafsu bisa kita kendalikan. Allahu Akbar. Disibukkan dengan berbagai macam amal saleh. Kita tidak hanya berpuasa saja, berlapar-lapar, berhaus-haus, menahan syahwat perut dan di bawah perut, tapi malamnya pun juga kita sujud lagi, rukuk lagi dengan salat malam. Nanti kita akan bahas masalah ini. Ini terasa sekali ruhiyah kita kokoh ma'asyar muslimin. Ini satu. Yang kedua saudara sekalian, puasa ini ada tarbiyah ijtimaiyah, melatih kita untuk terformat kepekaan sosial kita. Yu'awidul umma an-nizam wal ittihad, melatih kita untuk disiplin. Masya Allah. Disiplin salat berjamaah di masjid, disiplin baca Quran, disiplin ke kantor tepat waktu. Tidak ada Pak orang kemudian apalagi diikat dengan pekerjaan dengan orang lain, berpuasa di bulan Ramadan ditentukan kerja dari jam 8 sampai jam 4.
Kemudian dia datang jam 9, jam 10, dia takut Pak. Ini korupsi waktu bagi saya walaupun hanya setengah jam, seperempat jam. Ada perasaan seperti itu. Siapa yang mengendalikan ini Pak? Siyamuhum. Puasa mereka. Puasa junnah bagi kita. Tameng bagi kita. Menahan kita semua untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teratur Pak kehidupan ini, ada nizam. Kalau keteraturan yang paling jelas, kalau bahasa guru saya, disiplin dalam berbuka puasa. Oh, kalau berbuka puasa Pak, semuanya disiplin. Sak detik-detiknya pun juga disiplin. Ya, kalau adzan Pak, tidak ada yang nunggu sampai selesai Pak. Begitu adzan persis semua Pak disiplin. Disiplin untuk makan, untuk berbuka. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disiplin juga untuk sahur. Dilatih begitu. Ada keteraturan dalam hidup ini ma'asyal muslimin. Wal ittihad. Allahu akbar. Ada persatuan di antara kita. Oh. Ya Allah. Sekarang pun sudah terasa Pak. Saya merasakan bab ini. Dari Palestina kemarin sudah ngirim proposal ke saya. Bahasanya halus, bukan bahasa minta. Saya tahu kesibukan antum. Antum juga negeri antum sedang berpesta demokrasi. Cukup banyak ya yang harus antum perhatikan. Tapi kami juga tidak menolak manakala saudara-saudara antum di Palestina mau berbagi kebersamaan dengan takjil dengan mereka, baik di Gaza ataupun di tepi barat di depan Masjidil Aqsa. Kami siap menyalurkannya. Ada Pak muncul perasaan seperti itu, dan saya sharing ke berbagai macam relasi-relasi saya. Responnya pun juga bagus. Ada kesatuan di situ. Al-Irsad, masya Allah, baru sepertiga Pak persiapan untuk kemudian takjil bersama. Per orang 20.000, dan itu adalah deposito kita di akhirat sekaligus penyempurna terhadap puasa yang kita laksanakan. Sekaligus pula kalau antum ingin dikaruniai oleh Allah bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, jangan sampai antum satu hari tidak memberi takjil kepada sesama muslim sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada Pak hadisnya yang menerangkan kepada kita, salah satu cara untuk kita bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, memberi takjil tiap hari jamaah sekalian. Min rizkin halal, yang penting dari rezeki yang halal. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Enak ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, mereka pengusaha-pengusaha sukses tiap hari bisa ngasih takjil sama kita-kita ini, bagaimana ya Rasulullah?" Saking tingginya Pak perasaan mereka ingin menyatu dengan umat di Ramadan ini. Lewat puasa ini Pak muncul suasana ittihad, kesatuan seperti itu. Kata Nabi, berikan pada saudaramu walaupun hanya dengan 1 biji korma. 1 biji korma bisa dibayangkan jemaah sekalian. Kenapa korma? Karena memang inilah Pak buah yang paling banyak di masa Nabi. Rupanya begitu miskinnya orang ini Pak. Hatta 1 biji korma pun kami tidak punya ya Rasulullah. Berikan kepada saudaramu wala syurbati ma', walaupun hanya seteguk air, kata Nabi. Saya ingin nanya Pak yang hadir di sini, siapa di antara kita tidak mampu tiap hari memberikan 1 gelas aqua saja Pak kepada orang yang berhak untuk meminumnya. Ayo semangat Ramadan tahun ini ma'asyar muslimin, semangat persatuan. Jangan hanya kita punya semangat menikmati takjil, tapi semangat memberi takjil kepada orang lain. Man fattara sa'iman, kata Nabi. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa, falahu ajrus sha'im, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi itu tanpa mengurangi min ghairi ayyanqusa min siyamihi syai'un. Tanpa mengurangi pahala puasanya orang, seakan-akan kita berpuasa lagi Pak pada hari itu. Penyempurna terhadap puasa kita. Sampai Nabi mengatakan walau syurbati ma'. Demi Allah ya akhi, kalau antum Pak, antum semua yang hadir di sini, cukup dengan 1 karton aqua saja, antum langsung berikan ke masjid atau ke musalla antum, berarti antum telah memberikan takjil 48 gelas seperti ini, ma'asyal muslimin.
Apalagi tambah lagi dengan satu karton korma dari Mesir itu, Pak. Apalagi bukan korma dari Mesir, Pak, tapi korma yang dari Tunis, jemaah sekalian. Yang lebih indah lagi, antum ngasih yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Senyum, Pak, ngasihnya lagi sama orang. Allahu Akbar. Rasakan, ma'asyiral muslimin. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ittihad muncul. Aspek sosial ini muncul, Pak. Kenapa? Puasa yang kita rasakan, Pak, mendorong kita untuk punya kepekaan bab-bab seperti ini. Apalagi bukan hanya aqua dan korma, Pak. Ini kampung Arab, Pak, ya, Ampel. Ya. Dengan sambusanya. Ya salam. Besoknya pastel. Besoknya lagi kroket. Besoknya lagi tahu isi. Besoknya lagi ote-ote. Besoknya lagi apa? Monggo. Apalagi, Pak, kemudian terus tambah lagi dengan apa? Nasi kotaknya juga. Subhanallah. Itu deposito kita di akhirat, ma'asyiral muslimin. Dan Nabi mengatakan kepada kita, kalau antum terbiasa tiap malam seperti itu pada satu orang saja, Pak, rutin. Allahu Akbar. Rasakan, Pak. Antum dikaruniai nanti atas izin Allah. Dan ini Nabi mengatakan kepada kita, ma'asyiral muslimin, pasti berjumpa dengan malam Al-Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begini, ayo kita bicara logika ringan saja, jemaah sekalian. Kita robahlah, Pak, gaya hidup kita ini, ma'asyiral muslimin. Ini Ramadan, bulan menata, Pak, kepekaan kita pada hakikatnya. Lewat madrasah puasa di bulan Ramadan ini. Antum di luar Ramadan macam hari ini terbiasa makan tiap hari minimal 3 kali. Ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Mohon maaf terutama bagi yang merasa mampu, ayo, Pak, jadi perenungan masalah ini. Saudara, saya kadang-kadang tersenyum sendiri, Pak. Sekaligus ini saya berbicara begini, tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ramadan datang, kebiasaan makan dari 2 kali makan, dari 3 kali makan menjadi 2 kali makan, ma'asyiral muslimin. Iya kan? Berarti, Pak, ada satu sisa makanan yang tidak kita makan tiap hari. Berpikirlah, ya akhi, yang tidak saya makan hari ini, saya akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Atau saya berikan takjil di masjid atau di mana saja. Mengaplikasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk ittihad di antara kita. Ya akhi, ini kalau pribadi, Pak. Kalau keluarga, antum bayangkan saja. Saya juga kadang-kadang kaget, ma'asyiral muslimin. Saya di rumah dengan ibunya anak-anak, anak 4, 6, Pak. Pembantu 1. Jadi 7. Sekarang ada tambahan lagi, mantu 2. Jadi 9. Ada tambahan lagi pembantu untuk mendampingi anak dan mantu dan cucu saya ini. Jadi total 10 jamaah sekalian. Saya merenung, berarti saya tiap hari makan, menyiapkan porsi sarapan pagi 10 piring. Ya. Ya. Siang 10 piring. Malam 10 piring. Jadi satu hari satu malam, subhanallah, enggak terasa kita ini, Pak. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu memfasilitasi dalam rumah saja, Pak, 30 piring tiap hari, ya. Nah, di bulan Ramadan tinggal 20 piring kan ya. Yang 10 piring, Pak, berpikir, ayo kita berbagi dengan masjid. Insya Allah, Pak, kalau semua kita berpikir begini, Pak, tidak perlu pakai proposal takmir masjid itu, jamaah sekalian, karena muncul kepekaan dari kita semua. Anggaplah kita setiap hari kita ngambil ringan saja, Pak. Belanja kita tiap hari 100 atau 150, anggap 150 ribu, jamaah sekalian. Berarti di Ramadan 100 ribu, 50 ribunya ini kaplingan saya untuk takjil atas nama keluarga. Kalikan 1 bulan, Pak, kalikan 30, 1,5 juta, Pak. Ini takjil, selesai sampean, Pak. Aman, Pak. Kita sudah punya deposito di akhir. Sekaligus ini menunjukkan ittihad di antara kita, kesatuan, kesamaan, ukhuwah, ra'fah.
kasih sayang yang muncul di antara kita. Jangan hanya setiap hari Pak, kemudian kita tidak berpikir sama sekali. Yang repot lagi ada beberapa orang hobi Pak. Di bulan Ramadan kalau sudah jam 5 keluar dengan mobilnya Pak. Sak keluarga. Dari satu masjid ke masjid Pak. Mencari mana masjid yang takjilnya enak jamaah sekalian. Ini enggak sehat. Ramadan saatnya kita berbagi. Bukan nerima bagian Pak. Ramadan saatnya kita berbagi takjil, bukan menikmati takjilnya orang. Kalau semua kita berpikir begitu ma'asyiral muslimin, selesai Pak kehidupan kita ini. Dan kalau antum berbagi, Allah juga berbagi kepada kita ma'asyiral muslimin. Kalau antum peduli kepada orang lain, Allah juga peduli kepada kita. Kalau antum terbiasa berpikir begitu, rasakan Pak, minimal sampai beli aqualah. Bagi orang yang tidak mampu ini ma'asyiral muslimin, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berbagi di bulan Ramadan. Kalau betul-betul nol, tidak punya apa-apa, datang ke masjid jadi panitia. Dan jangan berebut, makan terakhir. Saya berinfak dengan amal saya di masjid. Ini enggak. Sudah enggak nyumbang, milih lagi Pak. Sudah enggak bantu, tukaran lagi Pak. Berebut lagi. Tidak sehat suasana seperti ini. Ramadan Pak melatih kita. Ada nizam, ada ittihad, ada hubbul adl wal wasawah. Adil di antara kita, ada persamaan di antara kita, duduk bareng-bareng. Nikmati suasana seperti itu ma'asyiral muslimin. Ini Pak melatih kepekaan sosial kita di bulan Ramadan seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu coba lihat Pak, ruhiyahnya mantap. Allahu Akbar. Kepekaan akhlak sosialnya juga muncul. Pikirannya pun di bulan Ramadan sampai dibuat cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, kalau berpuasa jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur Pak, sampai tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa kurangi tidur. Nabi itu sampai menyingsingkan bajunya jamaah sekalian, tidak banyak tidur. Baca Al-Qur'an, dengarkan pengajian-pengajian. Kalau antum terbiasa baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya Allah, rutin Pak, tapi jangan ngebut Pak ya. Tolong nikmati, saya katakan pelan-pelan. Usahakan target 1 hari 1 juz, pelan-pelan Pak. Tiap habis salat ambil 2 lembar. Nikmati, keluarkan suara terbaik kita. Kita sedang ingin berkomunikasi dengan Allah. Jangan ngebut Pak, ya Allah. Kata Ustaz Umar tadi membawakan ayat Allah, Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak main-main ini ya akhi. Antum akan diberi hidayah oleh Allah. Juklak untuk mendapatkan hidayah ini juga diperjelas oleh Allah, bayyinat minal huda wal furqan. Hidup ini jadi jelas Pak. Tahu mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, dengan Al-Quran, dalam suasana berpuasa lagi Pak. Mata tertuju pada satu titik demi titik, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surat demi surat. Tidak akan pikun jenengan. Orang yang akrab dengan Al-Quran Pak, sampai tuanya pun tidak akan pikun. Semakin tua Pak, semakin cerdas kita berpikir, semakin dewasa Pak. Tenang, arah kita mau bersikap Pak, dikendalikan oleh Allah dengan Qur'annya ini. Dalam suasana berpuasa lagi ma'asyiral muslimin. Dan ini berjalan 1 tahun ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar. Ayo format ulang Pak. Ramadan tahun ini saya harus berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Saya mampu menata rohani saya, jiwa saya, iman saya. Ya, saya harus bisa mengendalikan syahwat saya, tunduk pada aturan. Tidak ada maksiat di bulan Ramadan. Naam, manusia pasti terjebak Pak sedikit-sedikit, tapi kembalikan lagi Pak. Astagfirullah, saya lagi puasa. Pak, Allah tersenyum kepada kita. 1 tahun loh kita begitu. Kemudian kepekaan sosialnya muncul, pikiran jadi cerdas. Ada kajian duhur, ada kajian maghrib, ada kuliah tarawih, ada kuliah subuh. Nikmati jemaah sekalian semua itu. Saya berharap ya akhi, ketika salat tarawih, alhamdulillah alaihissalam Pak, jam 7.15 ya di sini jemaah sekalian. Dan imamnya pun kita datangkan imam dari luar juga.
Di masjid saya juga saya mendatangkan imam dari Saudi, 2 orang sebagaimana biasa, kerjasama dengan lembaga yang saya bangun selama ini. Di Al-Falah juga begitu. Ayo kita bersama-sama Pak, kita makmurkan suasana seperti ini. Nikmati salat tarawih, jangan terburu-buru, namanya saja tarawih Pak, tarawih. Rahayaruhu tarwihan, salat rehat, salat tenang, tumaknina. Nikmati Pak, apa yang dibacakan nikmati Pak. Sampai yang faham tak faham nikmati saja suaranya itu. Ada Pak ketenangan dalam batin kita. Dan yang jelas, tambah lagi kemudian yang keempat, ada at-tarbiyah, as-sihhiyah, al-jasadiyah, membuat fisik kita jadi sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak mau sehat? Makannya disiplin, minumnya juga disiplin. Asal cara berbuka puasanya tepat Pak ya, enggak ngawur ya. Walaupun alisat menunya Masya Allah luar biasa, tapi antum atur Pak, berbuka cukup 1 biji korma, kurang 3 biji korma. Kalau 5 itu makan namanya jamaah sekalian. Ya, yang sempurna yang nikmati 3. Kalau ada susu ya susu Pak, tidak ada air putih. Makan snacknya, itu syarat Pak, nikmati salat pelan-pelan. Jangan terburu-buru salat maghribnya Pak. Ini maghrib salat kewajiban bagi kita. Dan tolong berdoa antara azan dan qomat ketika maghrib itu, karena doa saat itu tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Masa selama 30 malam, 30 berbuka puasa kita tidak didengar doa kita oleh Allah? Mustahil Pak. Nikmati betul. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan pribadi dulu ya. Doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, doakan istri kita. Doakan juga pemenangan Pak yang 17 kemarin Pak, yang mudah-mudahan menang insyaallah ya. Ini kesempatan, karena nanti pengumumannya tanggal 22 Ramadan, tanggal 22 Mei jamaah sekalian, tengah-tengah Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak, kalau semua kita berpikir begitu, selesai urusan kita jamaah sekalian. Coba lihat, rohaninya mantap, pikirannya cerdas, akhlaknya indah dan memukau, fisiknya sehat. Ini makna la'allakum tattaqun. Sampai yang diformat oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa. Saya masih belum bicara Pak salat malamnya. Belum bicara bagaimana Quran, target Quran kita yang kita baca di bulan Ramadan. Belum bicara bagaimana berdoa di bulan Ramadan. Belum, ya. Dan yang paling penting ada satu lagi Pak ingin saya sampaikan sebelum saya tutup. Tolong Ramadan momentum mengakrabkan diri kita dengan keluarga. Ayatnya cukup jelas. Allah telah menggambarkan kepada kita rentetan Ramadan Pak. Kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kemudian apa? Wa idza sa'alaka ibadi, ini doa. Terakhir apa? Uhilla lakum lailatas siyam rafatsu ila nisaikum. Masya Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini seakan-akan sinyal dari Allah. Jangan lupa loh ya, kesibukan kamu di masjid, kesibukan kamu beribadah, keakraban kamu dengan Quran, perhatikan pula keluargamu. Sampai Pak Allah disitu pakai kata-kata apa? Ar-rafatu ila nisaikum. Al-jima', mohon maaf, ini masjid. Tolong Pak, jangan menganggap tabu bab seperti ini. Malam hari perlu kita juga bermesraan dengan ibunya anak-anak. Termasuk juga bercengkrama dengan anak-anak. Saya tidak bisa bayangkan ya akhi, Allahu Akbar. Kalau antum tiap malam ya akhi duduk dengan keluarga, berbuka bersama-sama. Hari pertama ketika berbuka yang berdoa, kita Pak sebagai orang tua, kepala rumah tangga. Coba sampai berdoa Pak, di samping ada istri, anak-anak semua melihat mengamini kita Pak. Ini khusyuk. Ketika antum mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, nyambung Pak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kelemahan masing-masing di depan mata kita Pak. Walaupun anak Pak terburu-buru ya untuk makan, tapi ini momentum buat kita. Besok hari kedua biar uminya anak-anak yang berdoa, kita mengamini. Hari ketiga anak yang paling besar Pak sudah berdoa, kita orang tuanya mengamini. Hari keempat anak yang kedua, terus begitu sampai terakhir Pak, pembantu sudah berdoa. Minta doanya pembantu. Jangan Pak, saya tidak bisa berdoa untuk kami semua. Amini Pak. Suasana akrab muncul dalam rumah tangga. Ini Ramadan momentum akrab kita dengan rumah tangga. Saya tidak pingin loh ya ada di bulan Ramadan itu sampean tukaran Pak. Tukaran karena urusan uang belanja. Tukaran karena urusan yukulan. Tukaran karena urusan baju lebaran. Tukaran, selesaikan semua. Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala saatnya kita menata keutuhan rumah tangga kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah melewati waktu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah panjangkan umur kita semua. Ya, kita berjumpa dengan bulan Ramadan dengan kondisi sehat walafiat. Insyaallah Pak, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita, puasa kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, doa-doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah dan zakat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi hadhihi al-ayyam wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna infaqana wa sadaqatina wa zakatana, Allahumma taqabbal minna kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.